Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar, kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita mulai belajarnya ya anak-anak, yaitu pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 3 kita sudah menyebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Nah, sekarang yang akan dibahas yaitu jenis usaha yang lainnya ya. Nah, di sini perhatikan ada bacaan yaitu yang berjudul jenis usaha masyarakat Indonesia. Kita baca bersama-sama ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia itu memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha selain pertanian, yaitu yang pertama adalah perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada juga industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, ada industri besar dan ada juga industri kecil. Yang disebut dengan industri besar yaitu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil yaitu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Contoh industri kecil antara lain yaitu pengrajin mebel, pembuatan tahu atau tempe, dan pengrajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu gambar tentang ini adalah jenis usaha ya, yaitu ada pengrajin mebel, kemudian ada industri mobil. Nah, ini gambarnya. Sedangkan perdagangan adalah sebuah hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, kemudian barang elektronika, kendaraan bermotor, dan yang lainnya. Di sini ada contoh gambar yaitu kegiatan jual beli di pasar. Ya, ini pedagangannya salah satunya. Kemudian juga ada satu lagi yaitu gambar orang belanja di toko swalayan. Ini adalah salah satu contoh gambar tentang usaha di bidang perdagangan. Ketiga adalah usaha di bidang jasa. Jasa adalah
segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen, meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri, konveksi, menghasilkan pakaian, usaha jasa, memberikan pelayanan kepada konsumen. Contohnya, pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir, ya, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu gambar ya dari usaha jasa di bidang jasa. Yaitu di sini ada gambar seorang dokter sedang memeriksa pasiennya. Dan juga ada seorang guru yang sedang mengajar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari usaha di bidang jasa. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca bacaan yang tadi di atas, yaitu tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, nanti kalian mengisi peta pikiran yang sudah disiapkan. Nah, di sini ada jenis usaha masyarakat Indonesia, yaitu di bidang perindustrian. Nah, nanti kalian isi apa itu pengertian dari perindustrian dan ciri-cirinya apa. Bisa kalian nanti jawab ya, ditulis di sini. Misalnya pengertian perindustrian itu adalah bahwa industri yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan menggunakan mesin. Adapun ciri-cirinya misalnya memiliki modal besar, kemudian memiliki tenaga kerja yang andal, ya, dan juga memiliki tenaga kerja yang banyak. Kemudian usaha di bidang perdagangan, pengertiannya apa? Ya, ini nanti kalian cari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya apa? Salah satunya misalnya ciri-cirinya barang dagangan dikemas secara menarik ya, dan sebagainya kalian isi. Kemudian di bidang jasa, apa itu jasa? Segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen ya. Kemudian apa cirinya? Yaitu mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen atau membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan ya. Nah, nanti kalian isi. Setelah kalian isi, silakan kalian sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, di sini ada tabel yang harus kalian isi. Boleh kalian misalnya berdiskusi ya. Di sini ada nama siswa. Contohnya di sini Edo, kemudian usaha keluarganya dalam bidang apa? Apa jasa? Ya, kemudian jenisnya apa? Misalnya dokter ya, atau pedagang dan sebagainya. Kemudian manfaatnya apa? Nah, karena di sini usaha keluarganya adalah jasa yaitu di bidang kedokteran, maka manfaatnya adalah melayani yaitu pelayanan kesehatan ya. Nah, nanti kalian nomor 2-nya isi misalnya apa? Budi. Nah, usaha keluarganya apa? Misalnya di bidang perdagangan. Apa manfaatnya? Yaitu bisa menyediakan barang-barang untuk dijual belikan ya, dan sebagainya. Silakan kalian isi ya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis usaha ya. Yang pertama adalah pertanian, banyaknya. Nah, nanti kalian bisa caranya berdiskusi ya.
Kemudian jenis usaha peternakan, perikanan, perkebunan, perdagangan, industri, jasa. Nanti kalian isi. Nah, di sini juga dalam pertanyaan ketiga, jadi berdasarkan tabel yang telah kamu isi di atas, nah, jawablah pertanyaan ini. Jenis usaha apa yang paling sedikit? Kemudian jenis usaha apa yang paling banyak? Dan apa kesimpulan dari yang kalian temukan itu ya? Nah, nanti kalian bisa isi ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi kegiatan di atas ini menjadikan keragaman sosial di tempat tinggal kalian, yaitu keragaman jenis usaha yang dilakukan oleh warga atau masyarakat sekitar kita ya. Nah, dengan begitu kita harus tahu bagaimana sikap kalian atau dengan keragaman tersebut ya. Karena di sekeliling kita ini banyak sekali ya. Ada pedagang, kemudian ada industri, dan ada jasa. Nah, di sini nanti kalian tuliskan ya, sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku. Nah, kalian isi. Nah, di sini juga ada beberapa renungan ya yang harus kita jawab. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Yang tadi kalian baca ya, apa ya? Kemudian kalian tulis. Kemudian keterampilan apa yang aku latih hari ini ya? Kira-kira apa? Silakan kalian jawab. Kemudian sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Nah, di sini juga ada apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku. Bisa kalian menjawabnya secara berdiskusi ya. Nah, di sini juga ada tabel yaitu tentang jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitarku. Di sini ada jenis usahanya apa, kemudian produk yang dihasilkannya apa ya, dan manfaatnya apa. Contohnya nomor 1 di sini jenis usahanya adalah salon. Produk yang dihasilkannya adalah jasa potong rambut. Kemudian manfaatnya adalah untuk meningkatkan penampilan ya. Dan seterusnya ya. Kalian jawab ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita itu ada usaha perindustrian, ada usaha perdagangan, dan ada usaha di bidang jasa. Anak-anak sekalian, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.